pas sampai pertama kali sekolah baik TK ataupun SD itu dibully karena kekurangan Ihsan, misalnya gagal bicara. Yaudah Ihsan pilih KPU aja yang bagian desain, sama satu kawan dari angkatan 27 juga, Bang Rega. Terkadang kita tuh membuat penasaran tuh, ketika kita berhasil itu bikin puas gitu loh hasilnya, apalagi animasi yang kita buat sendiri itu. Kalau kalian punya tekad yang kuat dan punya keinginan, rasa penasaran yang kuat, kalian pasti berhasil. Welcome back to podcast Mimpi Meraih Inspirasi bersama Palkom Tech Opi. Oke, halo Palkomters, kembali lagi saya Meita sebagai host di podcast kesayangan kita, di podcast Mimpi. Nah, seperti biasa kita mau cari-cari inspirasi ya dari narasumber kita. Nah, kali ini kita kedatangan dari alumni ya, dari alumni siswa Palkom Tech, yaitu Fikra. Halo Fikra. Hai Mbak. Halo, boleh kenalan dulu nggak sih Fikra? Oke, saya perkenalkan diri dulu. Let me introduce myself. Perkenalkan, nama saya Fikra Ihsan Nolendri. Panggilannya Ihsan atau Fikra, tapi kebanyakan orang manggilnya Fikra. Fikra, iya. Oke. Fikra, lanjut. Gimana? Oke, Fikra, pulangnya kemana nih? Pulang Ya, dari Poltabes. Pulangnya ke Poltabesnya? Iya. Masuk di Poltabes ya? Atau gimana? Enggak, kalau berangkat ke sini kan naik LRT. Nah, LRT itu kan dekat rumah Fikra. Oh, Jakabaring ya? Iya. Oke. Fikra ini lahiran tahun berapa sih? Hah? Lahiran tahun berapa? 2007. 2007. Oke. Beda berapa tahun, Kak? 7 tahun ya. Oke. Nah, jadi sudah lulus yang 1 tahun ya, tinggal nunggu seremoni ya. Iya. Oke. Nah, Fikra gabung di program yang berapa lama? Program 1 tahun. 1 tahun, profesional 1 tahun ya, angkatan 27 ya. 27. Oke. Nah, Fikra, kita tanya-tanya dulu nih ya. Kalau misalnya Fikra kan sekarang bulan berapa ya? Bulan Maret ya kalau nggak salah selesainya ya. Selesai apa? Kelas ini ya, 1 tahun ya. Iya. Kemarin magangnya di mana? Kemarin magangnya itu di KPU. Komisi Pemilihan Umum. Oh, yang di Jakabaring juga itu ya? Iya, Oke. di Jakabaring itu juga. Nah, kan ini kan 2007 berarti Fikra ini masih SMA ya hitungannya. Itu gimana sekolahnya? Sekolah di mana? Sekolah homeschooling. Iya. Oke. Kan kalau dari catatan pendidikannya Fikra, SD-nya Andalas Cendekia ya? Iya. Itu di mana tuh? Andalas Cendekia itu di Sumatera Barat. Oh, di Sumbar. Tapi bukan kota Padang. Itu di Dharmasraya, perbatasan antara Sumatera Barat dengan Jambi. Oke. Iya. Oh, berarti pas SMP ya homeschoolingnya? Enggak. SMP di mana? Setelah SMP homeschooling. Saya mulai homeschooling tuh setelah sekolah 1 semester di Andalas Cendekia. Oh, di SD ya? Oh, itu berarti di kelas 1 ya? Iya, kelas 1. Kelas 2 sudah homeschooling? Iya, kelas 2 sudah homeschooling. Oke. Ada alasan khusus nggak sih? Boleh kalau mau di-share nggak apa-apa ya. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Alasan khusus kenapa pilih homeschooling? Ya, kalau alasannya ya karena gimana ya? Dulu itu kan Ihsan nih gimana tuh ya, orangnya tuh pendiam orangnya. Ya karena dulu Ihsan kan juga mengalami trauma gempa dulu tahun 2009 di Padang. Nah, efek gempa itu pas sampai pertama kali sekolah baik TK ataupun SD itu dibully karena kekurangan Ihsan, misalnya gagal bicara. Ya pokoknya di umur segitu harus mengejar ketertinggalan. Ya gitu aja sih. Dan selain itu dampak pembulian yang sangat besar di diri Ihsan gitu. Ya mulai dari TK kuat, TK kuat. Hal yang wajar. Nah, giliran SD ini semester pertama ini ya nggak tahan gitu.
lauk pauknya itu dicuri. Oke. Ya, terus ya dicubit, cubit. Oke. Kadang satu kelas bahkan 2 atau 3 orang tuh membuli dan mukul. Nah, giliran itu dilapor sama gurunya, ya minta maaf, damai, ya damai nggak apa-apa. Udah damai, jangan lakukan hal itu lagi. Nah, tapi tetap aja Tetap kalau berdampak gitu ya. kalau di bahasa Minang tuh mada nakal. Oh, nakal artinya. Oke, jadi akhirnya Fikra ngadu sama orang tua, terus mutusin buat homeschooling. Yang iya Isan yang pertama kali itu memang Isan untuk sekolah. Untuk sekolah. Isan tuh bilang ke Umi Isan tuh enggak mau homeschooling lagi. Ya bukan, Isan tuh mau homeschooling. Enggak mau sekolah lagi, takut itu dibully lagi sama kawan-kawan. Ya, itu akhirnya Isan tuh putus sekolah sampai sekarang masih homeschooling. Itu aja. Oke. Kalau boleh tahu berapa bersaudara sih Ihsan? Saudara 3. 3, anak ke? Saya anak ke sulung pertama. Pertama ya, anak pertama. Nah, kalau sekarang kan homeschooling, kegiatannya selain homeschooling apa? Saya mengikut kegiatan homeschooling, misalnya kalau di hari Minggu itu ikut latihan taekwondo, ya. Terus untuk hari Sabtu kadang kalau ada waktu luang tuh ya latihan berenang lagi. Tapi sekarang nih udah nggak lagi Mbak, ya, jarang. Udah jarang. Terus di hari Jumat tuh kadang ngumpul sama organisasi untuk ya bagi-bagi nasi. Oh, bagi-bagi nasi dari organisasinya gitu. Ada penggalangan dana gitu ya atau gimana? Ada penggalangan dana atau memang dari hasil dari organisasi aja? Hasil dari organisasi. Oh, itu dapat nasi bungkus tuh dari keluarga besar organisasi. Oke. Senang main sepak bola juga ya? Senang main sepak bola juga? Maksudnya? Sepak bola. Oh ya, suka sepak bola. Oke. Nah, kalau misalnya kan taekwondo nih ya, terus berenang, kenapa nggak didalemin gitu? Misalnya taekwondo ya memang dipadetin aja jadwal taekwondonya, atau memang cuma sekedar ya main aja gitu? Enggak, itu memang Isan serius. Nah, bahkan itu taekwondo itu pas selama semester pertama Isan di sekolah. Nah, semenjak Isan tuh ikut taekwondo itu ya kalau ada orang yang bully langsung tendang aja tuh. sampai anak itu ndak sekolah sama 3 hari. 3 hari kata. Isan pun sebenarnya nggak ingat. Betulnya nggak ingat kejadian hal itu. Yang paling ingat tuh Umi yang nyeritain. Isan reaksi Isan tuh sebenarnya gini, oh gitu ya, nggak sadar. Oh, berarti emang itu kejadian yang emang nggak Ihsan ingat juga ya, sebenarnya cerita dari Umi aja. Iya. Ihsan pindah ke Palembangnya itu tahun berapa? Tahun berapa ya? 2017 bulan September. Iya. Oh, langsung ke Palembang atau kemana dulu? Langsung ke Palembang. Langsung. Kenapa? Emang orang tua ada tugas di Palembang atau gimana? Itu efek pembulian juga. Selain efek pembulian tuh karena Ihsan sebentar lagi kan akan mengikuti UN ya, tahun 2000 berapa ya? 19. Iya, sekitar tahun 2018 atau 2019. SMP ya? Iya, itu SMP. Ya, kan Ihsan ini kan homeschooling. Nah, di Dharmasraya itu nggak mengenali apa itu homeschooling. Jadinya pindah. Itu faktor lainnya. Nah, dan juga faktor utama itu adalah efek pembulian juga, baik di sekolah maupun nggak di sekolah tuh tetap aja dibully. Iya Mbak. Kalau misalnya di rumah ada, maksudnya kayak ada efeknya nggak sih kalau mulai di rumah juga tertutup gitu sejak pembulian itu? Biasanya orang tuh kalau di rumah terus cenderung introvert ya. Kalau Ihsan tuh nggak gitu. Oh nggak gitu, nggak introvert juga. Ihsan terus di rumah gimana? Di komunikasi sama siapa aja gitu kegiatannya? Sama siapa saja, baik Nyai, Yai, Umi, Papa, sama adik-adik. Oke.
Berarti aslinya introvert atau ekstrovert nih? Ihsan? Ekstro. Extrovert. Emang seneng berorganisasi juga ya? Iya, Oke. lumayan. Organisasi apa sih Ihsan? Organisasi PII, PII apa tuh? Pelajar Islam Indonesia. Oke. Itu dari awal mulai bisa gabung tuh gimana? Itu apa ya? Waktu pertama kali ikut masuk organisasi itu tahun 2022 setelah Ihsan ikut UN untuk UN setelah SMP, itu masuk SMA ya. Ya itu Ihsan masuk di sana tuh melalui training namanya training leadership, training kepemimpinan. Itu diselenggarakan di Sumatera Barat. Oke. Ihsan pulang lagi ke Sumatera Barat di Bukit Tinggi. Ya itu jadi ikut training tuh selama 7 hari. 7 hari 6 malam. Oke. Iya. Bersama papa. Karena papa tuh juga orang organisasi juga. Seorang keluarga besar. Umi juga keluarga besar organisasi. Jadi Ihsan tuh tahu PI itu sejak kecil juga. Ya. Karena ayah emang dari sana ya. Umi juga. Oke. Nah itu pas Ihsan putusin buat gabung itu apa sih yang menarik dari organisasi ini sampai Ihsan tuh gabung? Atau karena memang karena ayah juga ada di sana gitu? Ya, yang pertama alasan kenapa Ihsan tuh masuk PI itu ingin mendapatkan pengalaman baru. Ihsan tuh udah ingin di rumah terus. Ihsan tuh juga ingin bersosialisasi di luar sana. Ya ikut juga seperti papa dan Umi. Oke. Karena memang kan homeschooling jadi memang lebih banyakin kegiatan aja gitu ya. Iya. Oke. Nah sempat magang di KPU ya selama di Palkoptek kemarin ya? Iya. Ya berapa itu bulan ya? 1 bulan ya? Iya 1 bulan. Oke. 1 bulan. Nah kalau pengalamannya sendiri gimana tuh selama magang di sana? Kan memang itu jadi syarat untuk kelulusan di Palkoptek ya. Nah pengalaman Ihsan gimana? Ya sebelum PKL ke KPU tuh saya kan sempat nanyakan ke papa. Ya baiknya Ihsan di magang di mana. Nah itu papa bilang Ihsan masuk ke KPU aja deh. KPU maksudnya tempat kerja temannya papa. Nah, oh iya Ihsan masuk KPU aja. Nah Ihsan pilih KPU aja. Ya kalau nggak salah itu bulan berapa ya? Bulan Maret sampai bulan April. Februari sampai Maret. Ya. Yaudah Ihsan pilih KPU aja yang bagian desain. Bagian desain. Sama satu kawan dari angkatan 27 juga. Bang Rega. Oh, berdua ya magangnya. Iya. Jadi selama di sana tuh kan Ihsan bantu bersih-bersih juga. Ya dapat apel pagi. Oh, dapat apel pagi. Iya. Terus? Dan kalau boleh jujur ya 60% di situ tuh cuman dateng, duduk ya, kalau ada tugas ya udah selesaikan tugasnya. Paling ada tugasnya itu di hari-hari terakhir. Di terakhir minta tuh buatin spanduk atau apa tuh flyer. Nah kadang kalau ada acara besar kayak itu rapat pleno, itu tuh bantu masangin kursi, masangin kain untuk meja, support lah ya, support system. Oke. Nah terus Ihsan ini senang edit gambar ya? Iya. Pantas jadi pilihnya desain ya. Nah selama belajar di Palkoptek nih, materi apa sih yang paling Ihsan seneng gitu, yang memang fashionnya Ihsan? Yang benar-benar fashionnya Ihsan tuh bagian desain kayak Adobe Photoshop. Adobe Photoshop sama Adobe Flash. Adobe Flash nih sebenarnya yang nggak terlalu Ihsan suka gitu ya, tapi enak gitu. Oh belajarnya gitu ya. Jadi, kenapa tuh suka materi itu kenapa? Kenapa suka materi itu? Terkadang kita tuh membuat penasaran tuh, ketika kita berhasil itu bikin puas gitu loh. Hasilnya. Apalagi animasi yang kita buat sendiri itu. Iya. Jadi kayak tertantang sampai selesai gitu ya. Oke. Nah dari materi yang Ihsan pelajarin ya selama 1 tahun, kira-kira plan rencana Ihsan selanjutnya nih gimana?
pengennya kerjanya di mana, bagian apa gitu, atau memperdalam di kuliah nanti itu di materi apa? Kalau untuk perdalam materi di kuliah nanti ya Ihsan tuh ada potensi apa tuh masuk dalam kelas sejarah. Kalau nggak sejarah komputer juga. Ya ya karena kalau soal sejarah tuh kayak misalnya sejarah Nabi dan Rasul ya gitu aja. Satu ingat banget tahun berapa itu. Apa tuh tentang perang-perang gitu. Oke, senang ingat-ingat kayak gitu ya. Terus apa lagi? Ya kalau untuk rencana setelah wisuda magang lagi Magang lagi di mana tuh? di katanya magangnya di Bandung. Di Bandung sama 3 bulan insya Allah. Itu kan Ihsan kan ada om ponakan dari keluarganya papa. Ya itu nawarin Ihsan magang di situ. Ya di TikTok Shop gitu. Oke, di TikTok Shop. Di mana? Di Bandung ya? Di Bandung. Bulan berapa, Pak? Oh, setelah seremoni dari Palkomtek. Iya. Oke. Karena Ihsan tuh karena dia tuh nggak ingin satu bertabrakan dengan hari apa tuh? Hari acara seremoni. Oke. Nah, sebenarnya nanti ke depannya ada rencana nggak sih mau lanjut pendidikan ke kuliah juga gitu? Ada Rencana Ada. ya. Oke. Sebenarnya cita-cita Ihsan ini apa sih? Nah Sebenarnya ya, yang dari kecilnya cek itu. kalau dari kecil ke sampai besar cita-citanya kalau dulu cita-cita jadi koki. Oke. Ya tapi ada karena cita-cita Ihsan tuh jadi pengen koki itu magang lah Ihsan tuh di kedai pempek di Dharmasraya. Ya berapa bulan ya 3 atau 4 bulan Itu tahun di 3 berapa? bulan tahun 2016. 2016. Oke. Ya 2016 itu Ihsan tuh usia sekitar 9 tahun. Masih kecil ya. Masih bocil. Jadi satu di sana tuh masak ini tuh buat pempek, bantu buat puding, buat kue, terus nganterin minuman ini tekwan model. Ya. Jadi pengen jadi koki. Ya, tapi Kalau sekarang? enggak. Kalau sekarang ingin jadi YouTuber. Oh, pengen jadi YouTuber. Oke. Itu di konsentrasi apa tuh? YouTubernya kan banyak nih, ada streaming gaming kan. Ya, kalau Ihsan tuh lebih ke modder gitu, buat tekstur game atau buat game gitu. Iya. Sekarang sudah mulai belum? Hah? Maksudnya udah mulai jadi apa, maksudnya kirim-kirim video juga nggak? Upload video di Iya. YouTube-nya? Udah. Sampai sekarang masih Udah. Berapa sudah subscribernya? subscribernya sekarang 734. Wah, kalau nggak aktif salah. ya? Udah aktif ya? Dari aktif. tahun berapa tuh aktifnya? Aktif tahun berapa ya? Tahun 2020 sejak zaman masih corona. Oh, udah hampir 3 tahun ya? Iya. Oke. Itu ada edit videonya itu emang Ihsan sendiri ngelakuin atau ada tim juga? Enggak ada tim. Sendirian? Ihsan sendiri. Enggak ini ya, apa namanya, enggak ganggu aktivitas lainnya? Tidak. Oh, ada jadwal enggak? Misalnya videonya, misalnya seminggu ini harus upload, atau ya seselera Ihsannya aja? Selera Ihsan aja. Kalau ada bahan untuk Ihsan upload, Ihsan buat video langsung upload. Oh, langsung Iya. upload. Iya. Edit itu biasanya di aplikasi apa? CapCut. CapCut. Oh, CapCut. Nah, kalau misalnya di Palkomtek sekarang ada loh program ya, namanya content creator. Dia belajarnya Canva sama CapCut. Kalau misalnya Ihsan mau coba itu edit video di program itu. Jadi memang nama programnya content creator. Siapa tahu Ihsan mau mendalami kan. Boleh. Nah, itu ada cuman 2 bulan belajarnya. 2 bulan. Udah dapat sertifikatnya juga. Dapat sertifikatnya juga. Jadi program baru memang dari Palkomtek. Program gitu. baru. Karena kan memang zaman sekarang itu udah banyak ya anak-anak yang pengen jadi konten kreator kan. Ya. Iya, kemarin sempat sama ada juga kita pernah tanya-tanya sama teman-teman, udah banyak nih yang pengen jadi konten kreator, edit video kan. Oke. Nah, kalau dari orang tua kira-kira mendukung nggak jadi YouTuber? Mendukung. Tapi masalah HP ini kan kadang Ihsan tuh apa tuh overuse. Kadang lupa waktu gitu. Jadinya dibatasin jamnya, harus targetnya
jam 2 atau jam 4 udah posting itu. Terus kalau udah selesai ya lihat perkembangannya juga, buat link download. Gitu. Oh, orang tua juga mantau gitu ya. Oke. Nah, kan kalau misalnya tadi Ihsan pengennya jadi YouTubers nih ya. Kalau misalnya kan memang cuma jadi YouTubers aja atau ada cita-cita yang maksudnya tuh yang pokoknya gitu pengen. Pokoknya. Ya, jadi programmer komputer. Oke, programming. Iya, programming komputer. Ya, itu aja sih. Itu aja. Oke. Nah, jadi memang pengennya sampingannya YouTubers gitu ya, pengen edit-edit. Nah, oke. Nah, terakhir deh, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang masih bingung nih ya? Kenapa sih Ihsan pilih program profesional 1 tahun di Palkomtek? Pesan-pesan buat teman-teman yang masih bingung mau gabung atau enggak gitu, ada nggak pesan-pesannya? Ya, terkait ya, kalau mau pengen gabung harus ada tekad yang kuat. Ya, kalian berminat atau tidak? Kalian ingin mempelajari serius atau enggak? Nah, itu tergantung pada teman-teman. Ya, kalau kalian punya tekad yang kuat dan punya keinginan, rasa penasaran yang kuat, kalian pasti berhasil. Ya, itu juga dengan Ihsan. Waktu awal-awal kan sebenarnya Ihsan masuk Palkomtek itu udah lama, tahun 2017. Ya, sampai 2018 Ihsan berhenti ya karena ada masalah dari Ihsan sendiri. Terus balik lagi tahun 2022. Oh, lanjut lagi ya. Karena kan 2017 masih kecil juga ya, baru 10 tahun. Itu angkatan 8. Iya ya. Oh, berarti Mbak angkatan 12. Oh, berarti setelah Ihsan baru Mbak gabung di Palkomtek juga. Iya. Karena memang di program profesional 1 tahun ini teman-teman memang skill yang materi yang dipelajarin itu memang untuk mempersiapkan ke dunia kerja juga ya. Persiapin ke dunia kerja. Ihsan juga masuk dunia kerja. Itu bulan Juni lalu. Juni lalu di mana? Di pesantren Dinia Al Azhar. Itu di Marubungo, Jambi. Oh, Jambi. Yeah. Oke. Oh, sebagai apa tuh? Sebagai desain kreator. Sebagai desain foto. Oke. Jadi memang posisinya banyak ya kalau misalnya kita belajar desain itu ya. Bisa juga kayak jadi desain tadi ya. Oke, jadi teman-teman yang masih bingung ya, jangan bingung lagi, mumpung sekarang lagi buka pendaftaran untuk periode belajarnya Januari. Jadi buruan daftar sekarang, masih ada gratis biaya awal juga. Nah, selain ada program komputer, kita juga ada program bahasa Inggris nih Ihsan. Jadi kalau misalnya pengen memperdalam bahasa Inggris, pengen pede ya ngomong bahasa Inggris, kita juga ada program bahasa Inggris ya. Nah, yang pengen tahu lebih lanjut bisa langsung kepoin Instagram kita di @palkomtek.opimall ya. Oke, Ihsan terima kasih banyak ya udah bagi-bagi cerita sama kita ya. Pokoknya Ihsan semangat terus ya, jangan pikirin lagi lah yang lama-lama yang bully-bully itu ya. Harusnya tetap semangat. Semoga sukses lah ya. Nanti magangnya di bulan berapa? Mungkin bulan Januari ya. Oke, semangat pokoknya ya. Terima kasih Ihsan sudah hadir ya. Nanti jangan lupa di share ya videonya ya. Oke. Nanti next kita boleh deh kerja sama tim dari organisasi, kita belajar bareng ya. Oke. Nah itu aja teman-teman untuk hari ini ya. Jangan lupa tetap saksikan podcast Mimpi hanya di channel YouTube Palkomtek Opimall. Saya Meita bersama Ihsan, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.